Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahladzi innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin, tidak ada ungkapan yang terlebih indah melainkan ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kehidupan kita sampai detik hari ini, teman-teman ya. Di tengah ujian dan keadaan kita, negara kita dan lingkungan sekitar kita yang begitu kita dengar di mana-mana memang seperti ini, kondisi kita masih dijaga oleh Allah dengan kesehatan yang paripurna, ya. Kemudian alhamdulillah atas waktu luang, ya saya yakin teman-teman pun juga banyak sekali kesibukan ya di tengah-tengah liburan tanggal merah hari Minggu yang seharusnya teman-teman beristirahat dan bercengkrama sama keluarga, teman-teman mau membuka hati dan meluangkan waktunya ya untuk sama-sama mendengarkan sharing pada siang hari ini. Terima kasih yang sudah hadir. Izinkan saya Afi, nama lengkap saya Nuraini Tofia. Saya adalah bagian dari Duta Wakaf Nasional yang juga merupakan tim Duta Wakaf Nasional buat teman-teman dan yang sudah mengundang. Nah, yang sudah mengundang teman-teman yang hadir, teman-teman kami juga Duta Wakaf Nasional juga intens ya, konsisten untuk melakukan syiar wakaf ini. Seminggu itu bisa 10 kali sesi ya, jadi sehari 2 kali. Ya, teman-teman terima kasih banyak dari luar kota. Ya, dari luar kota juga banyak yang bergabung, alhamdulillah. Sesi tadi pagi juga hampir 50 orang, luar biasa, Masya Allah. Baik teman-teman, sebelum acara yang baik ini, majelis ilmu ini, berbagi ilmu ini dimulai, saya pimpin dulu doa untuk berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan Allah selalu memudahkan jalan-jalan kita akan kebaikan, kemudian menyegerakan segala niat baik kita, yang sakit disegerakan sembuh, yang sulit dimudahkan, dan yang sedang berkesempitan dilapangkan segala urusan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya rabbal alamin. Iya, baik teman-teman, sebelum saya sharing tentang wakaf ya. Jadi teman-teman sudah terundang melalui via WA ya, WhatsApp ataupun memang grup dan sebagainya. Jadi kita tidak henti-hentinya dan tidak berhenti untuk syiar wakaf teman-teman. Karena kenapa? Wakaf ini adalah merupakan amalan yang dicontohkan oleh Rasul dan keutamaannya itu luar biasa. Ya, bagi seorang muslim, bagi orang-orang yang mengaku dirinya beriman, pasti jika kita mengetahui keutamaan ya, fadilah dari suatu amalan, pastinya kita akan berlomba-lomba untuk melakukan yang terbaik. Nah, sayangnya nih umat Islam hanya sekedar begitu saja menerima informasi tentang wakaf, karena mungkin juga tidak ada yang menyampaikan secara detail ya. Kurang membaca literasi tentang wakaf ya. Bagaimana Rasulullah, bagaimana sahabat mereka berwakaf yang luar biasa sekali. Beda dengan zakat teman-teman ya. Kalau zakat suatu hal yang wajib ya, yang kayaknya sering banget ya, zakat fitrah setiap Idul Fitri, sebelum Idul Fitri, kemudian zakat mal, zakat penghasilan dan sebagainya. Itu merupakan wajib. Tapi kalau wakaf sifatnya ya sunnah gitu ya. Tapi fadilahnya, keutamaannya itu sangat luar biasa ya. Ya, ke depan saya mohon maaf sekali lagi, apapun yang saya sampaikan insya Allah dalam rangka saling mengingatkan, khususnya mengingatkan untuk diri saya sendiri ya teman-teman ya, untuk reminder ya, dan pastinya berkorelasi wakaf ini kita berbicara tentang kematian ya teman-teman ya. Jadi memang tugas kami ya, karena ibadah wakaf ini memang sudah nanti terpakainya kebermanfaatannya ketika kita sudah nggak ada gitu. Makanya kematian hanya merupakan pintu gerbang saja teman-teman ya. Jadi mohon maaf kalau nanti selama 60 menit ke depan kurang lebih kita akan banyak berbicara tentang afterlife ya, kehidupan setelah ini.
Oke, terima kasih juga buat wakif kami ya, Ibu Haji Mona Lisa. Selamat datang, terima kasih banyak sudah mau menyempatkan. Jadi teman-teman, untuk tiap sesi kami di Duta Wakaf Nasional Syiar Wakaf ini, kami akan mengundang teman-teman ya, para wakif-wakif kami. Wakif itu adalah orang yang berwakaf ya. Untuk kesempatan kali ini kami mengundang Ibu Mona Lisa, juga Bapak Hengki ya nanti sebagai wakif kami dan akan memberikan sharing sedikit tentang bagaimana rasanya dan kenapa harus menyegerakan segera kita untuk berwakaf buat diri sendiri maupun keluarga. Ya, supaya apa? Ya supaya kita tergerak nih yang belum berwakaf, supaya kita sendiri pengen menambah terus amalan-amalan termasuk salah satunya wakaf ya. Yang 500 juta jadi 1 miliar dan 1 miliar jadi 2 miliar terus karena apa? Ini adalah bentuk tabungan kita nanti kelak di akhirat. Oke teman-teman, judulnya luar biasa nih, wakafku kini tiket surgaku kelak ya teman-teman ya. Sebentar, lagi di sharing screen-nya ya teman-teman. Kalau kita untuk traveling ya, untuk traveling bersama keluarga ya, untuk traveling bersama keluarga kita pasti merencanakannya itu dari jauh-jauh hari. Sampai kita menyempatkan dan memampukan diri untuk mengalokasi uang kita untuk beli tiket. Ya, berangkatnya tahun depan, beli tiketnya kadang-kadang sudah dari sekarang. Cari yang promo, biar bisa semuanya keluarga itu kebawa. Ya, begitu juga dengan umroh, begitu juga dengan haji. Kita prepare planningnya itu dari jauh-jauh hari. Untuk apa? Untuk beli tiket. Diusahakan nggak teman-teman? Diusahakan karena apa? Kita pengen banget ke sana, kita pengen banget jalan-jalan, kita pengen banget ibadah. Seperti itu teman-teman. Nah, sebisa mungkin kita berangkat nggak sendiri teman-teman, tapi kita bawa orang-orang yang kita sayang, pasangan, orang tua, anak-anak, dan sebagainya. Ya teman-teman ya. Jadi kenapa saya bilang tiket di dunia pun kita harus mempersiapkan, apalagi teman-teman perjalanan nanti setelah kita menemui kematian, ya perjalanan kita amatlah panjang dan tidak akan pernah berakhir teman-teman. Ya, makanya kenapa kita harus menyiapkan tiket surga ini dengan berwakaf untuk sekeluarga. Next. Kenapa teman-teman hari ini kita mau ngobrolin soal wakaf? Kenapa hari ini? Gitu ya. Kenapa hari ini? Saya yakin teman-teman 28 orang yang sudah hadir di tengah-tengah sesi syiar wakaf pada siang hari ini itu bukan suatu hal yang kebetulan ya teman-teman. Saya yakin seperti Duta Wakaf Mbak Eca ya sudah mengundang banyak sekali orang. Saya yakin Pak Zulhamdi sudah mengundang banyak sekali orang. Saya yakin Mbak Mega sebagai Duta Wakaf pun sudah mengundang banyak orang. Misalkan kami undang 10 orang, yang hadir 2, yang hadir 5. Pasti itu bukan hanya karena kebetulan teman-teman, tapi semata-mata Allah yang membukakan pintu hati teman-teman untuk mau hadir dan untuk mendengarkan. Karena teman-teman untuk mendengarkan sharing dari orang lain itu butuh kelapangan hati ya teman-teman ya. Kadang-kadang ego kita, saya sendiri pun untuk mendengarkan orang lain itu kita butuh keluasan hati ya, apalagi persoalan wakaf yang kayaknya kalau kita dengar pun, aduh pasti wakaf mahal gitu ya, aduh pasti wakaf akan ngambil sebagian harta saya, pasti ini wakaf nanti ujung-ujungnya saya harus membayar sesuatu, itu luar biasa teman-teman. Jadi alhamdulillah teman-teman harus bersyukur yang hadir pada siang hari ini adalah orang-orang yang terpilih ya, alhamdulillah ya. Bukannya kalau mau berwakaf tadi saya bilang, kalau udah mampu ya, saya yakin teman-teman di sini yang 30 orang adalah orang-orang yang mampu. Minimal dengan teman-teman masuk ke dalam Zoom ini, teman-teman sudah memiliki niat ya, mampu untuk berniat gitu ya. Dengan niat saja teman-teman sudah dicatatkan amal kebaikannya, apalagi nanti jika dilaksanakan wakaf ini. Baik, next. Siapa coba yang ketika diundang nih sama pengundang ya, sama Duta Wakaf gitu, teman-teman terbersit nih, bisa nggak ya saya berwakaf gitu. Boleh teman-temannya kita interaktif, boleh tulis di chat,
kira-kira saya mampu nggak ya berwakaf gitu ya. Saya ada lagi Pak Hengki, padahal sudah berwakaf tapi tetap ya Pak Hengki ya ada perasaan saya mampu nggak ya untuk berwakaf lagi gitu ya. Saya masih ada kemampuan nggak ya gitu, masih ada kesempatan nggak ya untuk saya berwakaf. Ya pasti terbersit ya teman-teman ya, hal-hal yang seperti itu. Membahas soal wakaf, kan itu biasanya kalau yang udah pensiun gitu ya, udah mau wafat, halo teman-teman, kullu nafsin dha'iqatul maut ya. Allah tidak pilah-pilah usia kita ya teman-teman ya. Kita nggak usah tidak usah di apa namanya disumpahin mati. Biasanya suka ada orang ya yang marah ya teman-teman ya, cepat mati, cepat mati. Kita nggak usah disumpahin, kita pun akan mati teman-teman. Ya, kalau untuk orang yang beriman, kematian itu bukan suatu hal yang perlu digelisahkan. Ya teman-teman ya, kematian bukan suatu hal yang perlu ditakutkan. Ya. Kematian juga bukan suatu yang harus menjadi apa namanya suatu hal yang aduh saya belum siap gitu. Tapi justru ketika kita kematian itu hanya sebagai sebuah jalan teman-teman. Seperti kayak kita mau pulang kampung, begitu bahagianya kita mau pulang kampung. Gimana teman-teman rasanya PPKM kita nggak bisa pulang kampung ya. Sedangkan kampung kita di mana? Kampung akhirat teman-teman. Ya, kampung akhirat. Seyogyanya orang beriman senangnya ketika menghadapi kampung akhirat sama seperti bahagianya kita mau pulang kampung. Apa saja dipersiapkan, ya. Dandanan terbaik, busana terbaik, mau ketemu sama sanak saudara, ya, uang yang banyak, gitu ya. Oleh-oleh yang banyak, kalau kita mau pulang kampung, banyak sekali yang disiapkan. Sekarang, apa yang mau menjadi kita, perbekalan kita untuk kita pulang kampung nanti, ya. Mikirnya, atau saya sekarang anak saya masih sekolah nih gitu ya, masih banyak kebutuhan-kebutuhan harus dibayar gitu. Tahun depan anak saya sekolah, kuliah, apa namanya SMP, SMA dan ada kekhawatiran ya, ada kekhawatiran saya belum mampu untuk berwakaf saat ini seperti itu. Padahal kematian itu kapan saja bisa datang teman-teman. Nah, dalam suatu hadis diriwayatkan bahwa memang malaikat Israel mencabut nyawa mengunjungi kita satu hari itu 70 kali teman-teman. 70 kali malaikat Israel itu menatap wajah kita. Jadi kalau 60 menit saya berhadapan dan bicara seperti ini, berarti 3 kali malaikat Israel mendatangi saya dan menatap wajah saya. Menatap wajah teman-teman. Kata malaikat Israel sambil natap kita, Allah dia masih ketawa-ketawa, dia masih terbahak-bahak. Kata Allah, pulang, balik. Kenapa teman-teman? Kesempatan kita nggak dicabut nyawa sekarang adalah kasih sayangnya Allah, kita harus mau berbuat banyak dulu. Bikin perbekalan yang banyak. Allah tahu kita tuh belum siap bekal. Makanya kita dikasih waktu teman-teman. Ya, teman-teman hitungin 20 menit sekali malaikat Israel datang. Itu hadisnya sahih teman-teman. Jadi pada saat kita terbahak-bahak, pada saat kita astagfirullahaladzim saya berbuat maksiat gitu ya, dan segala macam, ingat teman-teman, malaikat Israel datang ke kita satu hari itu 70 kali gitu ya. Jadi nggak ada yang perlu ditunda-tunda untuk ya Pak Hengki terima kasih sudah mengingatkan kita semua bahwa berapa kali kita terlepas dan bukan terhindar ya. Kalau maut itu tidak akan pernah terhindar. Berapa kali kita tidak jadi dalam suatu entah itu celaka. Tadi pagi itu saya jalan pagi teman-teman, hampir aja saya ketabrak. Ada motor tuh yang ngebut sekali gitu. Di situ saya mikir, bukan waktu saya sekarang. Itu cuma 2 cm doang teman-teman di lengan saya itu. Jilbab saya sampai terbang gitu ya, maksudnya. Ya itu mungkin saya masih kasih waktu. Ya, saya masih kasih waktu biar bisa syiar. Syiar pada siang hari ini teman-teman. Oke. Next, boleh. Jadi teman-teman terima kasih. Alhamdulillah bersyukur kita sama Allah ya teman-teman ya.
Berapa kali Pak Hengki waktu itu pernah cerita pada saat di ICU, yang untuk yang kedua kali masuk rumah sakit ini, Pak Hengki kan cerita bahwa saya seperti diberi kehidupan lagi, gitu. Allah sayang sama kita, ya Allah sayang sama kita. Bukankah pada kondisi pandemi saat ini pendapat di atas tentu salah? Benar teman-teman. Dalam satu hari pasti kita sudah banyak sekali mendapatkan berita-berita ya, berita-berita duka, berita sakit ya, dan usianya beragam. Tidak tua teman-teman, tidak tua. 20, ada yang masih remaja, ada yang umur 30, 40. Jadi usia bukanlah suatu patokan kita akan dipanggil duluan. Ya, jangan senang dulu yang masih muda ya. Jangan iya betul, betul sekali Pak Dede ya. Jadi setiap hari kita mendengar dan baca di media sosial sahabat-sahabat kita, guru-guru kita meninggalkan kita duluan, ya orang-orang yang saleh dipanggil duluan. Mungkin mereka sudah siap dibanding kita teman-teman. Mungkin amalan mereka sudah jauh lebih banyak dibanding kita teman-teman. Ya, kita masih dikasih kesempatan. Kalau COVID saja yang baru satu setengah tahun, hampir 2 tahun ini, beritanya diingatkan sama pemerintah begitu dahsyatnya. Pakai masker double, jangan kemana-mana, jangan bertemu orang, tidak berkerumun, di rumah aja. Kita nurut nggak teman-teman? Nurut. Stok vitamin banyak. Berapa vitamin dari mulai yang herbal sampai yang kimia semua kita stok. Demi apa? Menjaga kita tetap hidup sehat. Menjaga keluarga kita tetap aman. Itu baru berita COVID, teman-teman. Dunia. Sedangkan berita kematian itu sudah dari dahulu kala, teman-teman. Ya, berita kematian itu sudah dari dulu-dulu. Tapi kita nggak aware, gitu ya. Tapi kita nggak tersentuh tentang kematian. COVID aja kita begitu hebat ya teman-teman, mempersiapkan diri ya, mengamankan diri gitu, menjaga keluarga kita supaya tetap sehat. Takut apa? Takut ke rumah sakit, takut mati kena COVID. Teman kita ada yang kalau belum paham kena COVID aja dianggap sebagai satu aib, padahal bukan gitu ya. Itu hanya ujian saja, caranya Allah saja. Oke, next. Apa keinginan terbesar orang yang sudah meninggal dunia? Jadi teman-teman dalam Al-Quran menjelaskan bahwa keinginan terbesar mereka bisa berwakaf adalah dalam Quran surat Al-Munafikun ayat 11, sekiranya kematianku bisa ditunda sebentar saja, maka aku akan bersedekah. Jadi teman-teman, walaupun perhitungan pertama kali ketika dikubur, kita pertama kali amalan yang dihisap itu adalah sholat, tapi ternyata si jenazah ini mau kembali lagi ke dunia itu untuk apa? Hanya untuk sedekah teman-teman. Dalam hal ini berwakaf. Ya, kenapa bersedekah dan berwakaf? Karena jenazah ini tahu fadilahnya wakaf itu luar biasa. Cuma wakaf dan ada 2 amalan lagi yang bisa menolong dia di alam yang berbeda. Kalau haji harus ke Mekah, kalau sholat perlu wudhu, perlu apa segala macam. Tapi ini kita, si jenazah ini ingatnya adalah dengan berwakaf dan menjadi orang yang solih. Jadi orang yang berwakaf itu relate teman-teman dengan orang-orang yang solih. Ya, orang yang tergerak untuk bersedekah dan berwakaf dan menjadi orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan para wakif yang hadir dan datang pada hari ini termasuk kita semuanya menjadi orang-orang yang soleh. Amin, amin ya rabbal alamin. Next. Kenapa setiap kita dan setiap keluarga penting memiliki amal jariah wakaf? Ya, kita dan keluarga. Keluarga, kalau yang belum berumah tangga, ada orang tua, teman-teman. Ada saudara kandung, adik, kakak, ya, itu yang belum berkeluarga. Yang sudah berkeluarga, sudah dikaruniai pasangan, sudah dikaruniai anak, ya itu semua keluarga kita, termasuk mertua dan sebagainya. Teman-teman, kalau kita anak kita saja ya, ditinggal kita saja, ya ditinggal maksudnya dengan bundanya atau mamanya ke dapur aja, pasti ibu-ibu pernah ngerasain deh ya. Ada masa-masanya bahkan anak saya juga udah gede-gede juga mau kemana ya gitu kan, baru bedakan sedikit ya mau kemana, padahal mau nge-zoom doang gitu hari ini, tapi merasa terpisah dengan dia saja ke kamar mandi waktu masih kecil-kecil, dia akan nangis gitu. Pernah ngerasain ditinggal bekerja nangis gitu, pernah.
Gitu. Artinya sudah manusiawi, sudah sunatullah bahwa kita tidak mau berpisah dengan orang-orang yang kita cintai. Apalagi keluarga kita, teman-teman, keseluruhannya. Kita ditinggal sebentar aja, kita nggak mau. Apalagi kalau kita nanti terpisah-pisah di sana, ada yang di surga, ada yang di neraka. Ya, nauzubillah min zalik. Walaupun surga saja 7 tingkatan, belum tentu kita bertemu dalam satu level, teman-teman. Ya, maka jariah wakaf ini bisa untuk mengumpulkan keluarga kita nanti bersama-sama. Yuk kita untuk mengantarkan kita sama-sama ke surga. Yang paling penting, teman-teman, apakah sudah yakin bahwa timbangan dosa teman-teman itu jauh lebih sedikit dibandingkan amal baik? Boleh ditulis, boleh diketik di chat ya teman-teman ya. Apakah teman-teman yakin amalan teman-teman sudah banyak? Saya langsung jawab, kalau saya nggak yakin, teman-teman. Ya, saya nggak yakin. Bahkan saya nggak yakin amalan saya itu nggak ada apa-apanya, gitu ya. Sholat kita, sedekah kita, boro-boro. Ya teman-teman ya. Jadi apa yang kita lakukan dari mulai pagi sampai detik hari ini, ya sedekah, ya ada yang melakukan sedekah subuh, ada yang melakukan sholat duha, ada yang melakukan sholat subuh jamaah dan sebagainya. Teman-teman kan juga dalam rangka kayak pengharapan ya sama Allah ya. Mudah-mudahan ini yang diterima, mudah-mudahan ini yang diterima. Tapi yakin nggak diterima? Wallahu alam. Kita nggak tahu ya. Habis itu kita manyun sama pasangan misalkan, habis itu kita berdebat sama teman di grup WA, dosa lagi gitu ya. Ya Allah gitu ya. Bagaimana kalau ternyata timbangan dosa kita ternyata lebih berat dari amal ibadah kita? Apa yang kita harapkan? Apa yang kita harapin, teman-teman? Kita harus punya sesuatu amalan terbaik, teman-teman, buat diri kita sendiri dan keluarga. Ya, amalan terbaik apa itu? Ya, next boleh. Karena setiap keluarga pasti menginginkan untuk bisa berkumpul di surganya kelak. Betul banget ya, teman-teman ya. Saya pernah cerita di beberapa sesi syiar saya bahwa anak saya itu yang paling kecil selalu mendoakan. Mudah-mudahan nanti kita satu tingkat di surga ya, Mi. Itu luar biasa ya, teman-teman ya. Anak saya aja berdoanya seperti itu. Sampai dunia akhirat aja kita nggak mau pisah. Satu tingkat. Memang surga itu seluas langit dan bumi, teman-teman. Ya, saya nggak pernah ngajarin anak saya untuk berdoa kayak gitu. Cuma, masya Allah, ya. Jadi anak kita saja mau kita tuh satu tingkat di surga, gitu. Dan mudah-mudahan teman-teman yang ada di sini semuanya jadi tetangga ya di surga. Kita beli satu kapling, kita beli tiket sama-sama, ya. Insya Allah. Adanya kesadaran ya, tadi adanya kesadaran bahwa dosa kita pasti jauh lebih banyak dibandingkan amalan kebaikan kita. Ya, dan ada kekhawatiran rasa kita berpisah sama keluarga kita nanti di akhirat, teman-teman. Ya, jangan sampai semuanya dikumpulkan kembali dalam surganya Allah. Amin. Next. Saya senang kalau syiar ya, teman-teman ya. Apa? Isinya doa semua ya. Setiap satu statement saya pasti selalu mendoakan gitu. Jadi tidak ada kerugian bagi kita yang saling mendoakan karena sifat doa itu kan memantul ya, teman-teman ya. Pasti doa itu, kebaikan itu akan berpaling, bahkan akan berpulang pada yang mendoakan, insya Allah. Dan apa istimewanya wakaf dibandingkan dengan ibadah yang lainnya, gitu ya. Teman-teman, saya minta maaf ya kalau ini pasti isu ini selalu menyertai karena saya agak cengeng ya. Rasulullah SAW bersabda, apabila manusia meninggal dunia, putuslah semua amal kecuali 3 perkara. Hadis ini sering kali teman-teman dengar pasti ya. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak-anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Teman-teman, kalau yang sudah dikaruniai anak, ya, saya bahas yang paling bawah dulu ya. Pastinya kita mengharapkan anak kita soleh ya, mendoakan kedua orang tuanya. Tapi teman-teman, ibu saya itu meninggal usia 36 tahun. Sedangkan nenek saya meninggal di usia 80 tahun. Jadi tidak ada jaminan anak-anak kita punya umur yang panjang untuk mendoakan kita. Ya teman-teman ya.
anak yang soleh, bisa mendoakan. Tapi kita tidak bisa berharap banyak, teman-teman. Ya, ilmu yang bermanfaat. Kalau teman-teman berprofesi sebagai ustadz, ustazah, kemudian guru, ya luar biasa. Saya takzim ya, maksudnya saya sangat respect yang setiap hari, setiap saat menularkan ilmu, ya. Dan ilmu itu dipakai sama orang lain, muridnya terus menerus disampaikan. Semoga siar saya siang hari ini menjadi satu amalan dan ilmu yang bermanfaat buat teman-teman ya. Dan tidak berhenti di diri teman-teman. Makanya kenapa ada komunitas duta wakaf, teman-teman. Supaya apa? Ilmu dan amalan yang sudah kita lakukan saat ini, yaitu wakaf, tidak berhenti sampai di kita saja. Tapi teman-teman juga mengajak, teman-teman. Ya, inti dari dakwah itu hanya menyampaikan. Masalah orang lain mau ikut wakaf atau tidak, masalah orang lain mau beramal atau tidak, itu bukan urusan kita, teman-teman. Tugas kita di duta wakaf adalah hanya mengajak, menyampaikan saja. Ya, begitu luar biasanya. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat dan bisa menjadi salah satu amalan jariah dan amalan saya kelak yang bisa menjadi penolong ya teman-teman ya. Oke, yang terakhir itu sedekah jariah. Kenapa sedekah jariah dia paling atas, teman-teman? Dalam satu hadis bahwa Rasul bilang yang paling orang Muslim yang paling cerdas dan baik itu, orang beriman itu adalah yang mempersiapkan, ya, suka mengingat mati dan melakukan amalan-amalan ya, termasuk sedekah ya. Dan sedekah ini terbagi dua, teman-teman ya. Mohon maaf nanti kalau salah boleh dikoreksi. Saya pun hanya menyampaikan dan dari yang saya dengar dari Ustadz yang pernah melakukan tausiah ya. Jadi sedekah ini ada yang sedekah yang biasa, ada sedekah jariah. Kenapa disebut sedekah jariah? Karena itu terus menerus dan mengalir ya, nggak berhenti, teman-teman ya. Sedekah biasa ini saya boleh dong di chat, diketik ya. Siapa yang hari ini sedekah uang minimal 1.000, boleh ditulis. Bukan bermasuk ria. Kalau ria mah jangan 1.000 ya, saya bilangnya nanyanya 1.000 ya teman-teman ya. Siapa yang bersedekah hari ini minimal 1.000 ya, bukan dalam rangka ria. Tapi para sahabat pun ditanya setiap subuh sama Rasulullah ketika habis sholat subuh berjamaah, siapa yang hari ini sudah menjenguk orang yang sakit, siapa yang hari ini sudah menyapa, siapa yang hari ini sudah bersilaturahim, siapa yang hari ini sudah memberi makan anak yatim. Jadi Rasulullah selalu menanyakan itu. Masya Allah, alhamdulillah ya. Jadi Rasulullah selalu menanyakan amalan-amalan yang dilakukan oleh para sahabat ya, ketika ini bukan dalam rangka ria, tapi Rasulullah mau mereka sahabat itu bukan berarti semuanya melakukan suatu hal yang semuanya dilakukan, tidak, tapi mereka memiliki amalan terbaik seperti misalkan Bilal dengan menjaga wudhunya kayak gitu ya, Abu Bakar dan sebagainya, mereka punya amalan-amalan terbaik ya teman-teman ya. Jadi di awal hari pun saja Rasulullah sudah menanyakan dia sudah bersedekah apa. Nah, bedanya dengan sedekah jariah, sedekah biasa ini, alhamdulillah Bu Sari, terima kasih. Sedekah yang biasa ini, teman-teman, kalau seorang mukmin yang cerdas itu pasti akan menerima obral pahala dari Allah ya. Contoh, sholat subuh berjamaah. Teman-teman tahu sholat itu kalau berjamaah berapa kali lipat? 27 kali lipat. Maka kita akan memilih yang lainnya lebih banyak. Seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian sholat duha, ada yang 2 rakaat, 4 rakaat, itu pahalanya juga beda-beda gitu. Ada orang-orang yang dianggap orang-orang yang taat segala macam, ada yang dibuatkan masjid gitu ya di surga dan sebagainya. Jadi kita harus cerdas ya. Misalkan contoh teman-teman, kalau semua orang tahu fadilahnya sholat qoblak subuh, ya bagi para pengusaha, saya yakin di sini banyak banget pengusaha ya, termasuk kita yang berniaga, berusaha entrepreneur dan sebagainya. Kita punya modal yang luar biasa teman-teman. Apa? Sholat subuh 2 rakaat sebelum qoblak ya, qoblak subuh. Allah akan memberikan modal kita apa? Seluas langit dan bumi teman-teman. Kita akan lakukan nggak kalau kita tahu fadilahnya? Kita akan pasti lakukan gitu ya. Kalau pahalanya ada yang lebih banyak, kenapa kita nggak lakukan yang lebih banyak? Itu sedekah biasa teman-teman. Tapi sedekah jariah yang kita bahas di sini adalah wakaf. Karena apa? Bukan dikali lipat lagi, bukan dikali 10, bukan dikali 100 lagi, tapi tidak akan pernah terputus teman-teman. Terus menerus, nggak akan berujung. Itu luar biasanya wakaf teman-teman. Next.
Nah, ini boleh tadi sudah saya sedikit jelaskan ya bedanya sedekah biasa dengan sedekah jariah. Dua-duanya teman-teman mulia ya. Jadi teman-teman juga walaupun yang sudah menjalani wakaf jangan meninggalkan sedekah biasanya. Sedekah itu basically sih kalau yang pernah saya baca segala amalan hasanah ya teman-teman ya, segala amalan baik. Jadi bukan cuma berupa kita kasih sedekah ke orang. Sedekah itu senyum, boleh di chat emoticon senyum di chat ya. Teman-teman sekarang musim PPKM, kemudian semua via WA. Jadi teman-teman nggak boleh kalau ada di grup atau menyapa saudaranya di WA kasih emoticon teman-teman. Itu akan berbeda teman-teman ya. Mewakili hati ya bahwa senyum itu ibadah ya teman-teman ya. Senyum itu sedekah masa. Makasih Mbak Ina. Alhamdulillah Mbak Ina sudah bersedekah sama seluruh peserta. Ya Mbak Mila juga ya kan. Mbak Cinta, Mbak Mila sekarang ya. Kasih nada Cina. Itu teman-teman ya. Namaste boleh apa. Jadi itu mewakili teman-teman. Itu sedekah. Jadi semua amalan yang baik hasanah itu adalah sedekah ya teman-teman. Jadi menyapa tetangga walaupun lagi buang sampah, lagi nyapu, sapa tetangga. Ya, salam kasih salam. Hari ini pasti sudah banyak yang WA dengan ucapan assalamualaikum. Ya, itu luar biasa teman-teman. Teman-teman sudah mendapatkan pahala, ya, sudah mendapatkan pahala sedekah dengan bersenyum seperti ini saja. Allah Maha Pemurah teman-teman. Banyak sekali hal yang bisa kita lakukan, hal sekecil apapun. Setiap kebaikan yang dilakukan itu adalah sedekah dan itu akan semuanya kembali ke buat teman-teman sendiri. Dengan membantu orang lain, berarti kita memudahkan urusan mereka. Aduh, Masya Allah, saya kalau Alhamdulillah ya teman-teman ya, rezeki itu adalah salah satunya kita punya komunitas yang dipenuhi oleh orang-orang yang baik. Ya, orang-orang yang baik yang kita helpful ya, saling bantu, membantu gitu ya. Itu luar biasa. Ya, luar biasa sekali. Pasti teman-teman di sini juga pernah mengalami hal yang luar biasa untuk urusan yang ini ya. Pasti akan selalu didatangkan orang-orang yang memudahkan urusan kita. Karena apa? Teman-teman juga sering memudahkan urusannya Allah dan memudahkan urusan saudara-saudaranya. Ya, insya Allah seperti itu. Jadi sedekah biasa dan sedekah jariah dua-duanya mulia di sisi Allah. Yang sudah berwakaf ya, terus lakukan sedekah-sedekah itu setiap hari teman-teman. Ya, sedekah-sedekah biasa itu tetap harus dilakukan. Yang belum berwakaf, yuk ya, kita berwakaf untuk mendapatkan sel pahala yang lebih banyak dari Allah. Oke, boleh next. Jadi wakaf ini memiliki keutamaan teman-teman. Amalan lebih baik daripada sedekah. Tadi saya udah kurang lebih saya jelasin teman-teman ya, apa bedanya sedekah dengan sedekah jariah, sedekah biasa dengan sedekah jariah. Kalau ada yang buy one get three, pasti kita mau dong ya teman-teman ya. Kalau melakukan 2 rakaat aja kita sudah seperti menyedekahkan 360 persendian pada saat sholat duha. Kenapa nggak kita lakukan gitu loh? Lagi nggak punya duit buat sedekah uang, sholat 2 rakaat teman-teman, sholat duha, Masya Allah ya. Jadi teman-teman harus bisa melakukan banyak sekali amalan-amalan yang bisa kita lakukan untuk bersedekah teman-teman. Oke, sekarang kita bahas itu. Tadi saya sudah panjang lebar berkisah tentang apa itu wakaf dan sebagainya ya. Kenapa kita harus berwakaf dari sekarang? Sekarang saya akan menjelaskan lagi wakaf itu menurut ulama apa ya. Jadi wakaf adalah menyerahkan sebagian harta benda untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna untuk keperluan ibadah dan kesejahteraan umum. Jadi untuk ibadah dan kesejahteraan umum artinya pemakaiannya pun untuk khalayak ramai ya menurut syariah. Wakaf merupakan penyerahan harta untuk Allah. Garis bawah ya teman-teman ya. Penyerahan harta untuk Allah dan digunakan untuk kepentingan umat. Teman-teman, kita ngasih harta sedekah sama orang aja, kita rasanya luar biasa teman-teman. Ya, teman-teman pernah kasih makan sama orang yang ya entah sedekah Jumat atau apapun itu ya, doanya panjang nggak teman-teman? Doanya panjang sekali ya. Kita punya komunitas ya untuk sedekah Jumat, pasti ya teman-teman juga punya. Itu setiap yang kita kasih, dia berdoa untuk kita. Rasanya gimana hati kita teman-teman?
didoakan ya, apalagi ini harta kita itu untuk Allah teman-teman, dan digunakan untuk kepentingan umat yang akan pakai terus-menerus, bisa ratusan, bisa ribuan tahun ya. Wakaf dari zaman Rasulullah 1400 tahun yang lalu masih ada saat ini teman-teman. Berapa juta orang yang pakai, berapa juta orang yang memanfaatkan fasilitas tersebut. Boleh next. Nah, rukun wakaf menurut ulama ya teman-teman ya. Jadi ada wakif ya. Tadi saya bilang wakif yang hari ini hadir untuk menyampaikan testimoni itu adalah Bu Mona Lisa ya. Bu Mona Lisa selamat datang, dan semuanya juga nih beberapa duta wakaf Jepun itu awalnya kita berwakif, menjadi wakif ya teman-teman. Jadi berarti orang yang berwakaf. Yang kedua, wakaf itu adalah harta yang diwakafkan. Pastinya kita memiliki objek yang mau diwakafkan. Bisa tanah, bisa uang, bisa bangunan dan sebagainya. Ya, di Indonesia sendiri 90% tanah wakaf itu kosong teman-teman ya, tidak ada bangunan di atasnya. Karena apa? Ya ini tadi, tidak ada dana untuk dibangun, untuk pembangunan, dan tidak ada yang mempromosikan untuk berwakaf ya teman. Jadi sayang sekali, itu gunanya kita ada ya, untuk bersyiar. Mohon maaf ya teman-teman, ini ada suara-suara. Ketiga, wakaf alaih, yaitu penerima manfaat wakaf ya, jadi harus ada yang menerima teman-teman ya. Keempat, ikrar wakaf, ialah pernyataan untuk berwakaf ya. Jadi nanti ada ikrar wakaf yang harus dilafazkan pada saat berwakaf ya. Dan kemarin bulan Mei kemarin, kalau hari ini ada jamaah Kampung Maghfirah, kami juga duta wakaf menemani dan mengantarkan para wakif menyerahkan wakafnya di sana gitu ya. Masya Allah. Karena wakaf adalah suatu kegunaan harus lestari dan abadi. Jadi memang tidak boleh diperjualbelikan teman-teman wakaf ini, objek wakaf ini, dan tidak boleh diwariskan ya. Diperlukan nazir wakaf yang mengelola wakaf tersebut ya, yang terpercaya. Apalagi kalau untuk para ahli waris suka bersengketa. Nah, ini makanya perlu ikrar wakaf dari ahli waris seperti ini ya, supaya warisan ini dan wakaf ini tidak disengketakan. Boleh next. Wakaf ini dicontohin ya sama Rasulullah. Pastinya teman-teman ya, pastinya ya, apapun yang didiamkan oleh Rasulullah, apapun yang dilakukan oleh Rasulullah, apapun yang dikatakan oleh Rasulullah menjadi suatu hal yang perlu kita beritiba ya, mengikuti beliau gitu ya. Termasuk amalan wakaf teman-teman ya, amalan wakaf. Jadi pertama kali Rasulullah itu membeli tanah yang dibelinya dari 2 anak yatim, dan kemudian membangun masjid Nabawi, menjadi masjid yang terbesar saat ini ya di Madinah. Kalau yang sudah pernah menginjakan kaki di sana, Masya Allah ya teman-temannya, itu dari wakaf Rasulullah. Mudah-mudahan yang belum menginjakan di Masjid Nabawi, insya Allah disegerakan ya, dan yang sudah insya Allah akan dipanggil kembali ke sana. Ya. Rasulullah juga mewakafkan 7 kebun kurma miliknya di Madinah, teman-teman. Sampai sekarang masih ada nggak? Masih, teman-teman. Ya, masih. Sangat produktif, sangat subur. Ya, boleh next. Apakah wakaf juga diamalkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah? Pastinya, teman-teman ya. Sahabat-sahabat Rasulullah ketika Rasulullah mencontohkan untuk berwakaf, maka semuanya punya wakaf, teman-teman. Ya, punya wakaf. Ada Abu Bakar yang mewakafkan tanah dan rumahnya di Mekah, ya, Umar bin Khattab wakaf kebun kurma, Utsman bin Affan mewakafkan sumur ya untuk penduduk Madinah, Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanah juga sama ya, Mu'az bin Jabal, Abu Thalha dan sebagainya. Ya, bahkan Rasulullah pernah menyampaikan, pernah berkata bahwa Abdurrahman bin Auf, sahabat itu adalah sahabat yang terakhir masuk surga. Kenapa? Hartanya paling banyak, teman-teman. Ya. Maka pada saat itu Abdurrahman bin Auf tuh mikir, khawatir, ya Allah, saya paling belakang masuk surga karena hisapnya banyak. Maka dia mewakafkan, teman-teman. Kalau teman-teman baca Sirah Nabawi dan sahabat Abdurrahman bin Auf, bahkan ketika perang Tabuk dia mewakafkan sekitar 200 ukiah ya. Itu setara, 1 ukiah itu setara dengan 31 gram emas.
teman-teman bayangin, di kala itu Rasulullah, ya, di kala zaman Rasulullah, Abdurrahman bin Auf pun sudah mewakafkan 6 miliar untuk perang. Kita berapa? Ya. Setelah itu, setelah perang selesai, ada perang yang lain, para veterannya dia santunin, teman-teman. Ya, Masya Allah. Ya, veterannya aja dia santunin. 500 kuda, 1.500 unta, berapa triliun kekayaan. Jadi teman-teman yang punya tas branded di lemari, yang punya baju dari Senin sampai Ahad bisa sebulan bisa ganti-ganti, sepatu yang sesuai dengan dan tas sesuai dengan warna baju, hati-hati ya teman-teman ya, itu akan dihisap teman-teman, akan dihisap. Jangan sampai kita, ya apalagi saya perempuan ya, semuanya harus serba matching, ya kerudung, baju, astagfirullahaladzim. Ya kita belajar dari Abdurrahman bin Auf teman-teman, yang sangat khawatir karena terakhir kali masuk surga untuk dihisap. Astagfirullahaladzim. Dalam sejarah Islam, jadi disebutkan bahwa hampir semua sahabat Rasulullah mempunyai amal jariyah wakaf. Masa kita enggak? Siapa yang mau menjadi seperti sahabat Rasul? Boleh tulis di chat. Siapa yang mau seperti sahabat Rasul untuk memiliki wakaf? Suatu hari nanti, entah hari ini, yang penting niat untuk berwakaf itu sudah ada teman-teman. Niat, ya Allah ijabah, Allah mampukan, insya Allah ya. Iya, Bu Sari, Mbak Elok ya, insya Allah, insya Allah. Allah niatkan kita untuk berwakaf. Baik, next. Nah ini, jadi mau ya teman-teman ya, teman-teman pasti mau mendapatkan kemuliaan wakaf dari Allah sekaligus meneladani Rasulullah SAW. Sebagai hamba yang beriman dan umat yang mencintai Rasulullah, tentu mau banget ya, mau banget gitu. Kita tetanggaan ya di surga, silakan beli tiket dan pilih kaflingnya ya, mana yang mau di dekat Rasulullah. Minimal kita tetanggaan ya, insya Allah. Apalagi kita menyadari bahwa ibadah kita masih sangat sedikit sekali teman-teman ya. Masih banyak sekali yang harus kita perbaiki, banyak sekali yang harus kita bawa untuk bekal ya. Kita nggak ada apa-apanya. Dunia ini seperti halnya pepohonan, pengendara yang istirahat di bawah pohon sebentar saja. Itu dunia teman-teman. Habis itu kita ninggalin lagi. Ya, ninggalin pohon itu dan melanjutkan perjalanan. Ya, jadi nggak ada apa-apanya teman-teman ya. Nggak ada apa-apanya. Next. Kalau sekiranya ya teman-teman nih ya, saya mau kasih solusi, saya mau kasih jalan ya. Kalau teman-teman di tabungan itu punya 250 juta. 250 juta. Ya, hari ini diwakafkan. Teman-teman mau nggak wakaf 250 juta? Dari uang tabungan yang ada di rekening teman-teman ya. Atau mau jual mobil boleh, pasti harganya lebih dari 200 juta. Ya. Dan uang tersebut kalau misalkan masih dibutuhkan, pertanyaan kedua adalah kalau misalkan aduh saya punya sih Mbak 250 juta tapi kayaknya saya mikir-mikir dulu karena saya masih harus nyekolahin anak, bisnis, banyak cicilan dan sebagainya gitu ya. Dan teman-teman pertanyaan kedua adalah teman-teman mau nggak pada suatu hari nanti teman-teman berwakaf 250 juta. Boleh tulis di chat ya teman-teman ya. Mau nggak suatu hari nanti, bukan hari ini, suatu hari nanti teman-teman memiliki wakaf 250 juta atau bahkan lebih. Ya, ratusan juta, miliaran. Wakaf 1 juta, 2 juta, 10 juta, itu biasa teman-teman. Biasa banget ya. Kalau kita berwakaf lebih banyak dari itu, 250 juta, 500 juta, atau miliar, kenapa enggak? Gitu. Apalagi caranya sudah ada gitu ya. Terima kasih Pak Tarsan, mau ya. Oke, next. Saya juga mau suatu hari nanti
suatu hari nanti saya mau berwakaf lebih dari 250 juta. Amin. Teman-teman, niatnya yang tadi ditulis sudah dicatat sama Allah. Dan teman-teman, di atas kita itu malaikat, teman-teman. Malaikat yang akan mengaminkan, karena setiap majelis ilmu pasti kita dinaungi oleh malaikat. Ya, insya Allah malaikat-malaikat yang hari ini ada di atas kita mengaminkan semua dan memudahkan urusan kita untuk berwakaf, teman-teman ya. Kalau ingin berwakaf 250 juta, cara yang pertama teman-teman tadi ya, langsung aja Mbak Afi, aku udah punya nih 250 juta, tolong dibantu ya dialokasi dan diserahkan ke nazir wakaf. Oh ya boleh, wakaf uang tunainya langsung 250 juta jreng. Tapi kebanyakan memilih yang cara kedua ini ya, karena saya pun nggak punya nih 250 juta ya. Ada cara kedua teman-teman ya, ada cara kedua. Oke, cara keduanya untuk menabung 500.000 per bulan. Saya yakin ibu-ibu arisannya berapa ratus ribu ibu-ibu tiap bulan, berapa juta, cicilannya berapa juta untuk kendaraan ya kan, untuk beli skincare ya kan, Masya Allah ya. Contoh nih ibu-ibu ya, teman-teman saya yang saya sayangi, 500.000 per bulan, kita harus nyetor berapa? Untuk mendapatkan 250 juta. Berarti 500.000 dikali 500 bulan. Artinya 41 tahun sekian, 41 tahun setengah kita menyicil 500.000 per bulan sampai 40 sekian tahun. Artinya kalau sekarang seusia saya, berarti 42 tahun kemudian itu usianya 85. Di usia 85 saya baru kumpulin nih 250 juta. Pertanyaannya, emang pede banget, Vi? Usianya sampai segitu. Ya, jangan happy dulu. Ya kan, siapa tahu gitu ya. Terkumpul itu baru diserahkan. Nah, emang ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman pede, yakin bisa nabung sampai selama 41 tahun. Ya. Rata-rata orang Indonesia 60, Rasul 63 gitu ya. 60 sampai 70 teman-teman. Kalau dilebihkan itu berarti suatu rezeki ya. Kesempatannya luar biasa. Semoga usia kita manfaat teman-teman. Semua teman-teman yang 40 orang ini hadir disehatkan, dipanjangkan usia, tapi usianya juga walafiat ya, bermanfaat ya buat diri sendiri, buat umat ya insya Allah. Oke, ada cara ketiga. Berarti kita harus nyicil 500.000 selama 41 tahun. Pertanyaannya kan tadi ya, sampai nggak kita 41 tahun kemudian? Cara ketiga, teman-teman. Duta Wakaf Nasional ini adalah memiliki suatu program yang dinamakan adalah Kuantum Wakaf, teman-teman. Ya, caranya adalah sangat mudah dan ringan. Iuran tabaruk. Jadi dengan punya iuran tabaruk, ya, iuran tolong-menolong, ya, 500.000 per bulan. Jadi dana wakaf langsung tercipta, langsung tersedia 250 juta saat akad. Saat akad, teman-teman sudah menyiapkan dana wakaf senilai 250 juta. Walaupun baru pertama kali setoran, Vi. Iya, walaupun baru pertama kali kontribusi, itu sudah terbentuk 250 juta. Dan bisa langsung menunjuk nazir yang untuk mengelola wakafnya. Jadi siapapun boleh. Jadi teman-teman boleh nanti menunjuk nazir yang sudah disiapkan oleh duta wakaf, atau teman-teman boleh menunjuk secara manual yayasan, lembaga yang teman-teman akan memberikan wakaf. Kalau di antara teman-teman sedang membina yayasan, memiliki lembaga Islam dan dakwah dan sebagainya, boleh loh teman-teman, karena para wakif di duta wakaf pun itu banyak sekali yang memiliki yayasan dan lembaga dan bisa untuk diwakafkan ke yayasan sendiri ya. Kalau dalam hal ini kita masih baru bekerja sama dengan yang terkelolanya dari kami, ada beberapa nazir dan ke Kampung Maghfirah juga. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman ketika pertama kali iuran tabaruk maka sudah tercipta 250 juta. Boleh next? Nah, ini adalah beberapa nazir wakaf yang teman-teman bisa tunjuk untuk diamanahkan mengelola uang wakaf ya, dana wakaf tersebut. Udah ada dompet duafa. Jadi teman-teman di dompet duafa itu kita punya rumah sakit gratis untuk duafa ya. Dan ketika kita pernah
presentasi dan segala macam di Masjid Wafa itu dilihatkan bahwa misalkan kayak kamar ruang rawat inap itu ditulisnya adalah nama-nama orang yang berwakaf, teman-teman. Teman-teman bisa membayangkan ketika teman-teman udah nggak ada, ya saya deh, terus nama teman-teman ada di ruangan, ya ada di pintu bahwa kamar ini diwakafkan oleh siapa, gitu ya. Pengen ya teman-teman ya, gitu. Kita dikenal sebagai orang-orang yang memang melakukan kebaikan untuk umat ya. Wakaf sama seperti sahabat-sahabat Rasulullah ya teman-teman ya, namanya harum karena mereka juga berwakaf. Ada wakaf Al-Azhar, ada rumah wakaf, kemudian ada iwakaf, inisiatif wakaf yaitu teman-teman ya, ada Yakesma dan sebagainya. Berkah, amanah, profesional dan lestari. Gitu. Jadi teman-teman, lembaga-lembaga wakaf ini sudah mendapatkan izin untuk pengelolaan wakaf teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, baik nazir wakaf ini maupun kampung Maghfirah atau yayasan-yayasan yang lain bisa menjadikan nazir yang amanah insya Allah. Ya, next. Oke, apa keistimewaan kuantum wakaf teman-teman? Pertama, hati menjadi tenang. Ya, hati menjadi tenang karena sudah siap teman-teman. Tadi seperti saya bilang, sebagai umat orang beriman ya, kita nggak boleh gelisah dengan kematian teman-teman ya. Artinya apa? Kita itu ke akhirat seperti halnya kita mau pulang kampung, harus happy ya, nyiapin banyak bekal, nyiapin baju-baju yang bagus ya kan, nyiapin apapun lah buat kita ketemu sama di sana. Nah, ini kita di sana mau ketemu sama Allah ya. Mau ketemu sama Rasul, mau ketemu para sahabat. Apa yang perlu kita siapkan supaya kita memantaskan diri untuk bersama-sama mereka, bersama-sama para sahabat dan Rasul. Kapanpun dipanggil, Halo Mbak Afi, sinyalnya hilang ya? Yang lain dengar nggak sinyalnya Mbak Afi? Hilang, Pak. Nggak kedengaran, Pak. Entar, Pak. Dari Pak. Mbak Afi, halo, Assalamualaikum. Mbak Mila boleh lanjut? Kalau Mbak Afi mungkin sinyalnya lagi hilang. Boleh Mbak Mila, mau dilanjutkan atau gimana? Mungkin terputus sinyalnya Mbak Afi. Assalamualaikum. Mbak Afi, silakan lagi lanjut. Apakah ya Pak Zulhamdi mau melanjutkan? Ini Silakan, sinyalnya sedang terganggu. Oke, baik teman-teman ya. Baik teman-teman, hati menjadi tenang karena kita perbekalan kita sudah banyak. Insya Allah kita sudah punya bekal. Yang kedua, tanggung jawab pada ahli waris. Teman-teman, para kepala keluarga atau pencari nafkah utama disebutkan dalam Al-Baqarah 240, boleh dibuka. Kalau salah nanti bisa menegur saya. Di situ disebutkan bahwa kepala-kepala keluarga ataupun imam-imam yang akan meninggalkan kita, ya wajib untuk meninggalkan waris teman-teman. Ya, 1 tahun lamanya. 1 tahun lamanya. Jadi kalau misalkan ada keluarga yang memiliki nafkah 10 juta misalkan sebulan, maka cash on hand dalam rekening minimal harus ada 120 juta teman-teman. Kenapa? Supaya istrinya tenang dalam menjalani masa idah. Supaya tagihan-tagihan sekolah, beras, listrik, segala macam tidak perlu dikhawatirkan teman-teman. Ya. Nah, sudahkah kita memiliki itu? Gitu. Jangan sampai kita meninggalkan anak-anak dalam keadaan fakir, teman-teman. Fakir ilmu, ya, fakir dalam kesehatan, ya, fakir dalam harta, ya, jangan sampai teman-teman ya. Ya Mbak Afi, masih ada suaranya?
yang terpercaya. Jadi dengan begitu seorang wakif akan tenang ya. Kalau kita sudah punya perbekalan, kita menjalani hari-hari di dunia ini untuk bekerja tenang, untuk beribadah pun juga tenang teman-teman. Baik, next. Nah, teman-teman, berwakaf melalui kuantum wakaf caranya mudah sekali teman-teman. Ya, amin, amin, amin. Tentukan siapa yang mau mendapatkan pahala dalam wakaf ini teman-teman. Ya, tentukan orang tua, mertua, pasangan, anak-anak, teman-teman, siapa yang mau dibawa sama-sama untuk ke sana, ke alam akhirat ya teman-temannya yang berbahagia bersama-sama. Yang kedua, hitung nikmat yang sudah Allah kasih teman-teman. Ya, selama ini. Keluarga, anak-anak, rumah, kendaraan, pekerjaan yang baik, Masya Allah. Ya, luar biasa. Teman-teman masih mau perhitungan juga untuk mengeluarkan buat berwakaf. Ya, ini mengingatkan diri saya juga ya teman-teman ya. Baik, selanjutnya hitung ya teman-teman nikmat Allah yang sudah Allah kasih ke kita semuanya. Masya Allah. Apalagi kesempatan untuk hidup berulang kali. Allah. Next. Yang ketiga, teman-teman bisa dihitung ya berapa rupiah nilai yang pantas harta yang mau kita niatkan untuk diwakafkan setiap bulannya buat Allah teman-teman, buat Allah. Tadi sudah dirinci orang tua, mertua, pasangan, anak-anak berapa ya. Kalau teman-teman kita misalkan punya 5 atau 6 anggota keluarga, kemudian kita analogikan ya 10.000 per kepala. Kira-kira teman-teman ikhlas tidak? Ya, diniatkan untuk pahala jariah wakaf. Sisihkan 10.000. 10.000 teman-teman. Itu nggak cukup teman-teman buat jajan cendol, nggak cukup untuk jajan bakso teman-teman. Sekeluarga teman-teman. Sebelum saat PPKM, setiap minggu teman-teman ajak makan keluarga tuh berapa ratus ribu keluar di mall. Nggak cukup 500.000 teman-teman. Ya, nggak cukup teman-teman. Sangat tidak cukup. Ikhlas teman-teman? Ya, insya Allah ya teman-teman ya. Tentu kalau kita bandinginnya dengan semua nikmat, 10.000 itu kecil sekali. Ya, malu teman-teman ya, malu sekali. Baik, next. Jadi teman-teman, nggak apa-apa. Yang penting keikhlasan itu sudah ada dalam hati kita ya, untuk dialokasikan untuk berwakaf. Ya, kalau masih berpikir juga, ya, masih berpikir juga teman-teman, 10.000 masih berat untuk per kepala keluarga. Sekarang coba teman-teman, cicilan rumah teman-teman berapa kalau yang masih mencicil? Kalau yang sudah lunas dan sudah punya, alhamdulillah. Ya, kendaraan teman-teman berapa? 4 juta, 5 juta per bulan? Ya, sekolah anak-anak. Dan yang lain lagi. Seolah-olah teman-teman kita, saya, seolah-olah hidup terus di dunia. Padahal enggak. Kendaraan nanti nggak kita pakai teman-teman. Cicilan rumah juga akan kita tinggalkan teman-teman. Tapi untuk sesuatu yang nantinya berkelanjutan, untuk yang hidupnya kekal, kita masih hitung-hitung. Ya. Next. Jadi persyaratannya apa, Vi, untuk berwakaf melalui kuantum wakaf? Ya. Teman-teman, ini adalah syarat-syarat teman-teman kalau mau menjadi wakif. Ya, kalau mau menjadi wakif. Apa saja? ID, KTP ya teman-teman ya. Kemudian data ahli waris penerima warisan. Ya, jadi memang dalam program ini ahli warisnya harus jelas untuk siapa. Ya, karena ahli waris ini nanti akan memberikan penyerahan ya untuk bahwa ahli waris ini diikhlaskan untuk berwakaf. Jadi tidak ada lagi nanti ada selisih paham ya nama-nama. Kemudian yang ketiga nama-nama yang diniatkan untuk penerima pahala wakaf. Jadi teman-teman, kalau bagi teman-teman termasuk saya
yang orang tua saya sudah tiada dua-duanya, itu boleh teman-teman dituliskan untuk menerima pahala wakaf. Begitu juga dengan sekeluarga. Ini pahala wakaf untuk siapa saja. Luar biasa teman-teman ya. Kemudian yang keempat, memilih lembaga wakaf untuk mengelola wakaf. Yang kelima, kelengkapan data administrasi. Ini bisa nanti menghubungi teman-teman yang mengundang pada siang hari ini. Kemudian iwaran tabaru. Iya, nanti tanya jawab boleh di belakang ya, Mbak Rita. Terima kasih pertanyaannya. Iuran tabaru atau wakaf yang nanti akan disetorkan pertama kali. Dan insya Allah sekali untuk menyetor iuran tabaru pertama kali sudah terbentuk wakaf dengan jumlah nominal tertentu ya teman-teman ya. Untuk lebih lanjutnya nanti mungkin akan di follow up dan akan didiskusikan dengan para pengundang. Next. Oke teman-teman, kita niatkan yuk sama-sama dalam hati. Kalau tadi saya pertanyaannya, mau nggak suatu hari nanti ya teman-teman ya, kita berwakaf sebesar itu, ratusan juta bahkan miliaran. Kita lafazkan sama-sama ya teman-teman ya, dalam hati boleh. Bismillahirrahmanirrahim, dengan niat mengharapkan ridho Allah dan meraih tiket surga hari ini, saya niatkan untuk mulai berwakaf melalui kuantum wakaf. Ya, alhamdulillah nih ya teman-teman sudah dicatat ya. Nanti ketika itu dilakukan maka akan dilipat gandakannya. Itu bedanya niat baik sama niat jahat ya teman-teman ya. Kalau niat baik baru niat aja sudah dihitung satu kebaikan. Mudah-mudahan Allah melapangkan dan memudahkan semua urusan kita. Oke teman-teman, jangan pergi-pergi dulu ya, kita akan kedatangan tamu. Nah, ini adalah contoh-contoh beberapa wakif kita yang kemarin berikrar wakaf ke Kampung Maghfirah teman-teman. Jadi Kampung Maghfirah ini adalah lembaga dakwah dan pendidikan yang ada di daerah Caringin. Ya, Caringin, dan mereka menciptakan leader-leader, ustadz-ustadz, dai-dai yang berkualitas. Mereka di sana sekolah, menginap, belajar itu gratis teman-teman. Ya. Dan membayarnya memakai kualitas. Luar biasa. Dakwah sampai kapanpun akan berputar teman-teman, akan mengalir teman-teman, akan berjalan. Di saat kita nggak ada, para dai-dai ini lah yang akan menyebarkan dakwah-dakwah ya dan kebaikan-kebaikan, ilmu-ilmu untuk orang banyak gitu. Dan kita membantu mereka untuk memfasilitasi ini semua. Next. Ya, ini ada Mbak Mila yang hari ini juga hadir di tengah-tengah kita. Masya Allah, ada Pak Gilang juga gitu. Ada saya waktu itu jadi saksi. Ya, alhamdulillah. Insya Allah next ikrar wakaf saya yang berwakif. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah mereka semuanya sudah berwakaf ya teman-teman ya. Dari mulai milenial. Nah, kayaknya hari ini ada milenial nih ya. Milenial. Kalau saya berasa milenial. Ya, kalau ada milenial, jadi ada milenial berusia 21 tahun itu berwakaf teman-teman. Buat siapa? Buat orang tuanya. Masya Allah. Hadiah apalagi yang paling indah kecuali amalan dan pahala yang tiada putus buat kita teman-teman dari anak-anak kita. Ya, uang aja kita nggak berharap dari anak-anak ya. Doa. Apalagi wakaf teman-teman ya. Apalagi wakaf. Masya Allah gitu ya. Kemudian ada juga teman-teman ibu rumah tangga. Nah, buat ibu rumah tangga yang notabene mungkin menjadi menteri keuangan buat keluarga, yang menjadi penjaga buat semuanya, tolong dikelola uang belanjanya nih. Ibu-ibu rumah tangga di sini banyak sekali para wakif menyisihkan 20.000, menyisihkan 30.000 tiap harinya untuk berwakaf teman-teman ya. Wakafnya itu nggak tanggung-tanggung. 30.000 seusia saya itu per hari, itu bisa sekitar 1 miliar wakafnya teman-teman. 1 miliar. Bagaimana caranya nanti boleh discuss sama ya, ini adalah nazir-nazir yang sudah saya tadi sebutkan sebelumnya, sudah ada. Mereka terkelola dengan profesional teman-teman ya. Jadi insya Allah ya teman-teman, wakaf yang kita niatkan hari ini dan suatu hari nanti kita mau berwakaf ratusan bahkan miliaran rupiah merupakan tiket kita teman-teman ke surga. Ya, kita pandangi ya teman-teman ya,
atau orang tua kita yang sudah nggak ada. Bayangkan, ya, bayangkan teman-teman, mereka suatu di sana mereka menunggu kiriman makanan doa dan makanan pahala, teman-teman. Saya sedikit cerita ya teman-teman, saya sedikit cerita, ini pengalaman nyata saya. Jadi ketika saya itu almarhumah ibu saya itu kan belum berhijab saat itu. Jadi ketika saya SMA kelas 2, itu saya berhijab, maka sahabat ibu saya telepon ke saya. Terus, Afi, tante dimimpiin ibu, kata dia gitu. Mimpiin apa tante? Ini kisah nyata ya teman-teman ya. Saya waktu itu berhijab pertama kali, terus temennya ibu itu telepon ke saya ke rumah. Dulu belum ada handphone, tahun 95 saya berhijab. Terus kata teman ibu saya tante mimpi ibu tuh senang banget gitu. Ibu bilang gini, aku dapat rantangan makanan dari Afi, kata dia gitu. Saya nggak tahu isyaratnya itu apa, tapi saya memaknainya bahwa ibu senang gitu ya. Ibu senang kalau anak-anaknya itu berbuat baik gitu. Apalagi ini wakaf teman-teman ya. Apalagi ini wakaf yang nggak akan pernah berhenti pahala dan kebaikan buat orang tua kita yang sudah nggak ada. Yang masih ada pun itu pasti juga dikirimin makanan sama kita di dunia sedang banget. Di telepon aja senang kok orang tua kita gitu ya. Apalagi dikasih hadiah gitu ya. Orang tua kita nggak perlu itu sebenarnya. Perlunya doa dan kiriman pahala yang tiada terputus. Teman-teman, hakikatnya hidup itu cuma ada 3 hari, teman-teman. Ya, yaitu pada hakikatnya yang kemarin kita nggak bisa balik lagi, teman-teman. Ya, segala dosa dan kesalahan, kehilafan yang sudah pernah kita lakukan, kita hanya bisa memohon ampun, mudah-mudahan Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Ya, untuk hari esok jangan senang dulu, teman-teman. Ya, sakit itu cuma wasilah kita meninggal, cuma cara kita meninggal. Kenapa dirahasiakan sama Allah supaya kita benar-benar mempersiapkan diri untuk itu. Belum tentu teman-teman ya, belum tentu teman-teman. Dan hari ini adalah kesempatan kita satu-satunya. Hari ini saja teman-teman. Hari ini teman-teman harus diniatin. Ketika tadi sudah berniat, segerakan teman-teman ya. Segerakan. Karena kita nggak tahu teman-teman ya, kapan kita akan berpulang. Next. Oke, baik teman-teman. Demikian sharing dari saya. Saya mau minta nih teman-teman, terima kasih yang sudah bertahan 40 orang ini sampai detik ini. Ibu Mona Lisa, Mbak aja saya manggil ya, Mbak Mona Lisa. Apakah masih ada di tengah-tengah saya? Masya Allah. Kedengaran Mbak Afi? Ketemu langsung ya. Iya, jelas sekali. Cuma agak blur ya kameranya atau kamera handphone saya. Di sini agak mendung. Oh, agak mendung. Mudah-mudahan kamera depannya agak trouble. Baik, Mbak Mona, boleh dong sharing sama kita semua nih yang hadir. Ya. Mbak Mona, kenapa sih mau dan apa yang membuat Mbak Mona berniat untuk menyegerakan berwakaf? Boleh ya Mbak Mona ya, kasih kita insight, mengingatkan kita gitu ya. Silakan Mbak Mona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sudah diundang sama Mbak Afi untuk sedikit testimoni di Quantum Wakaf ini. Terima kasih juga pada semua teman-teman yang sudah bergabung. Saya Mona, saya itu ibu rumah tangga yang ada usaha bisnis kecil-kecilan. Nah, belakangan ini profesi saya bertambah ini Mbak Afi, sebagai guru SD, karena anak-anak belajar di rumah ya gitu. Masya Allah. Jadi pekerjaannya bertambah 1 gitu. Jadi saya mengenal wakaf ini sejak 2019. Saya udah tahu tentang wakaf ini, tapi belum cuman
cuman sekedar mendengar aja gitu loh. Saya belum tertarik gitu loh. Oh ya saya udah tahu gitu, ini wakaf bagus gitu. Nah, tapi sebelumnya ini saya sudah, menjalankan suatu program itu dari 2014, itu menggalang dana, ber bareng teman-teman itu untuk, berbagai macam program, Mbak Afi. Contohnya itu kita ada, Jumat Sedekah, terus, ada juga wakaf Al-Qur'an, terus, membantu pembangunan masjid, pesantren, dan kalau ada musibah-musibah itu saya dan teman-teman menggalang dana untuk membantu, yang lagi membutuhkan gitu, Mbak Afi. Itu sudah berjalan selama 6 tahun. Alhamdulillah pesertanya itu sudah banyak dan setengah dari para donasi saya ini, saya belum pernah ketemu sama sekali, Masya sampai detik Allah. ini. Dan mereka memberi suatu saya mungkin diberi anugerah sama Allah, diberikan kepercayaan, begitu banyaknya para donatur yang percaya kepada saya untuk menyalurkan, eee, program ini gitu loh. Berkat mereka, support mereka, 6 tahun programnya berjalan dengan lancar. Makanya saya dengar wakaf ini, oh ya udah, saya udah melakukan yang ini gitu loh. Jadi cuman sekedar biasa aja. Iya, Habis iya, iya. itu setelah 2020 saya dengar lagi wakaf pertama itu waktu yang dibawakan Pak Zulhamdi. Kebetulan, suami selalu, apa, ikut Zoom ya, Sounding ya, iya ikut Zoom. eee eee, suami selalu ngasih tahu aja, nggak pernah menyuruh saya, tidak pernah memaksa saya, tidak. Cuma memberi memberi edukasi aja ke saya, "Oh ini wakaf ini begini begini," gitu loh. "Ini nanti diperuntukkan begini begini." Oke, ya saya dengarkan. Setelah itu, mmm, pas di waktu, 2020 itu, di bulan Juli, itu bertepatan 2 tahun ya papa saya meninggal. Pas, 2 tahun papa meninggal, selama ini kan saya cuman bisa bersedekah ke orang tua, cuman ya seperti wakaf Al-Qur'an atau sedekah, Jumat sedekah yang lain-lain gitu ya. Tapi di 2020 itu saya merenung, atau itu di sore hari, saya duduk gitu, takdir yang selalu memberikan saya pukulan yang sangat mematikan ini. Di saat saya sebenarnya belum siap untuk kehilangan papa, saya berpikir, apakah dengan jalan berwakaf ini saya bisa membantu orang tua yang sudah meninggal. Habis itu saya merenung apa yang telah saya lakukan selama ini, ambisi apa yang lalu saya ambisi yang dulu ya, Mbak. Kenapa saya selama ini saya udah tahu dari 2019 untuk wakaf ini, kok kenapa saya tidak mau gitu loh. Sementara selama ini saya apa yang saya inginkan, saya bisa menabung untuk membeli sebuah tas yang branded yang harganya puluhan juta, itu saya bisa. Tapi kenapa untuk berwakaf ini saya belum terketuk hati saya. Betapa konyolnya saya waktu yang sebelum-sebelumnya. Maaf,
Nggak apa-apa, Mbak. Kita ini kalau udah bicara orang-orang yang kita cintai ya, pasti akan seperti ini gitu. Ya, boleh lanjut, Akhirnya Mbak. saya bisa menabung untuk membeli sesuatu yang bersifatnya branded, beli tas, beli sepatu yang harganya jutaan, tapi sepatu yang saya beli jutaan itu cuma buat saya injak-injak di kaki. Disitulah saya berpikir saya paham apa yang telah saya alami. Saya ingin mewujudkan nilai hidup saya yang bermanfaat. Akhirnya saya diskusi sama suami, saya mau ikut wakaf. Saya nggak berpikir panjang waktu itu. Akhirnya saya mau ikut, saya isi form, saya langsung transfer besoknya. Saya nggak tahu itu Mbak Afik, saya akan berapa lama saya mau untuk jangka waktunya saya nggak tahu waktu itu. Saya pokoknya ikut aja. Mungkin dengan jalan ini saya bisa membahagiakan kedua orang tua yang mama sekarang masih alhamdulillah masih ada. Jadi saya ikut berwakaf ini uang santunannya 1 miliar dan saya 45%-nya saya wakafkan dan 55%-nya untuk ahli waris. Lembaga yang saya tunjuk itu Al-Azhar. Nah, setelah saya menjalankan wakaf ini, itu tidak mudah. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu memang lancar gitu ya. Saya berniat berwakaf ini dari hasil kerja keras saya. Saya tidak mau sebenarnya saya minta sama suami bisa ya Mbak, tapi saya nggak mau. Saya mau dengan jerih payah saya sendiri gitu untuk ikut berwakaf ini. Setelah yang 4 bulan saya punya mulai keraguan. Apakah saya sanggup untuk saya baru tahu itu saya akan mencicil selama 20 tahun. Apakah saya sanggup selama 20 tahun untuk mencicilnya? Terus dalam hati saya, ya Allah, berilah saya tetap istiqomah untuk menjalankan ini. Amin, 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 Bu. Saya selalu berdoa seperti itu. Setelah itu, alhamdulillah dengan berkat selalu berdoa kepada Allah biar tetap istiqomah dalam menjalankan wakaf ini. Untuk Amin, amin. menjalankannya itu tidak gampang, teman-teman. Memang awal kita oke, tapi godaannya itu memang luar biasa. Untuk kita Kan tetap pahalanya, Bu Mona, kan pahalanya surga, makanya iya, godaannya luar biasa. luar biasa, teman-teman. Saya merasakan sendiri godaannya sampai dalam itu. Udah, stop aja. Udah buat apa? Sampai begitu. Ada bisikan-bisikan seperti itu gitu. Tapi saya tetap berjalan terus gitu. Alhamdulillah saya sudah melewati 1 tahun untuk berwakaf ini dan ke Juni 2021 kemarin itu kami qadarullah sekeluarga mengalami penyakit yang mematikan ya. Saya positif COVID. Di dalam waktu saya lagi panas tingginya, yang di tengah malam itu sampai saya bermimpi, papa saya datang gitu. Apakah dalam mimpi itu saya bilang, apakah saya memang dijemput sama papa gitu. Karena saking sakitnya luar biasa. Tapi di dalam mimpi itu saya sampai berpikir, ya Allah, alhamdulillah kau tunjukkan aku setahun yang lalu untuk berwakaf.
seandainya umurku tidak panjang lagi, aku sudah membekali anak-anak. Itu yang dalam mimpi itu, Mbak Afi. Yang Insya Allah papahnya Bu Mona sangat jadi ridho sama Bu saya Mona dan keluarga serta cucu-cucu ya. saya waktu yang yang lagi sakit-sakitnya, puncak sakit-sakitnya itu, papa saya datang dan di situ saya merasa bersyukur sampai saya berdoa, ya Allah, saya sudah memiliki wakaf, ya Allah, saya sudah bisa meninggalkan sedikit buat anak-anak. Itu yang terpikir dalam mimpi saya itu, Mbak Fi. Jadi teman-teman, hidup kita ini cuma sementara. Maaf ya teman-teman ya, saya jadi ini memang yang saya rasakan, yang saya apa namanya? Saya sekarang ini tidak bangga dengan apa yang saya tenteng di tangan. Walaupun harganya mahal, saya tenteng berjalan. Saya sadar itu tidak ada, itu cuma sekadar duniawi. Tentengan ini teman-teman itu cuma duniawi. Tidak kita bawa mati, ini cuma. Tapi saya merasa bangga terus dengan kertas ini. Alhamdulillah. Yang ini yang akan membawa saya nanti di akhirat, ya Allah. Lembar kertas ini yang membuat saya tenang, merasa tidak ada beban. Mumpung sekarang kita masih ada waktu, saya mengajak teman-teman untuk bisa berwakaf, mengikuti apa yang saya lakukan sekarang. Saya ada mengambil suatu kata mutiara yang begitu makna yang bagus. Carilah uang sebanyak-banyaknya seolah-olah engkau akan hidup 1000 tahun. Tapi berbuat amallah sebanyak-banyaknya seolah engkau akan mati besok pagi. Itu yang menguatkan hati saya untuk tetap istiqomah. Jadi teman-teman, berwakaflah atas nama orang tua agar mereka dapat pahala yang terus mengalir, baik yang masih hidup ataupun yang telah tiada. Mungkin saya cuma bisa sharing yang seperti ini dulu, Mbak Afi, karena Bu Mona, terima kasih banyak sekali sudah semoga membuat ini kita bisa bermanfaat. Ya, ini gunanya kan kita saling mengingatkan ya satu Iya. sama lain bahwa apa yang kita jalani sekarang itu kecil sekali dan tidak ada apa-apanya. Ya, terima kasih banyak sudah sharing kepada kita semua tentang apa ya, teman-teman, kita di sini bermuhasabah dan saling mengingatkan pastinya bahwa kehidupan dunia memang tidak ada apa-apanya dibanding apa yang mau kita jalankan setelah kematian ini gitu ya. Dan mudah-mudahan wakaf ini bisa menjadi bekalan dan amalan terbaik kita. Jangan lupa menyelipkan nama kedua orang tua kita ya, pasangan kalau yang sudah punya pasangan dan anak-anak kita. Pandangi wajah mereka, bayangkan wajah mereka bahwa semuanya bisa satu kapal, satu pesawat, tiket untuk kita bisa masuk ke surganya Allah, teman-teman. Iya, amin. Baik, Mbak Mona, terima kasih banyak. Semoga dan pastinya papa orang tua bangga dan sangat bersyukur memiliki anak seperti Mbak Mona. Ya, insya Allah
Doakan kita saya bisa contoh, tetap kita istiqomah. bisa contoh semuanya, teman-teman, segala hal yang baik yang teman-teman dapatkan siang hari ini tidak untuk diri sendiri, ya, karena pahala teman-teman ketika menyampaikan kebaikan ini kita bisa tularkan ke teman-teman yang lain, kita ajak untuk sama-sama berbuat kebaikan dan tidak akan mengurangi pahala sedikit pun dari teman-teman, ya, dan pahalanya juga akan mengalir buat teman-teman sendiri. Baik teman-teman, saya mohon maaf terlewat waktu, tapi saya begitu, setiap saya syiar, saya selalu diingatkan, ya, alhamdulillah saya punya teman-teman, sahabat, tetangga saya di surga ini semuanya 37 orang yang masih stay. Mudah-mudahan insya Allah amalan wakaf ini bisa membantu kita berkumpul kembali, ya, jadi tetanggaan satu klaster di surga. Saya Nuraini Taufia sebagai Duta Wakaf Nasional, saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan pada siang hari ini. Mudah-mudahan segala kebaikan pun datang untuk teman-teman semua di sini, ya, dan memudahkan semua niatan wakaf kita. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Mbak Afi, Mbak Mona. Sama-sama, Pak Hengki. Terima kasih banyak. Berkah untuk semua keluarga.